Ojo malah nambahi dosa. Digoleki akar masalahe. Dikenano apa perkarae. Yo nang kene, CTV panggonane. Acarane gak cuma jangkruan. Acarane gak cuma jangkruan. Acarane gak cuma jangkruan. Opo Gak cuma cangkruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh konco-konco Jawa Timur karo gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas. Aduh dah. Apa kok aduh? Wingi ndak bojoku ngamuk. Lah padha aku iki ndok entah saking sumpeke sampai flu ngene iki lho. Aku golek melon sing paling atos iku ilang nang pasar. Lah apa melon kok ilang LPG ijo kan oh melon. alah 3 kilo LPG Iya, 3 kilo. iya. Oh ya padha. Aku wingi ya sik ket marani iki usahaku. Gerobak dorong ya toh. Nang Aku Kediri heran. ya kan. Iya. Kok usahaku ku akeh ya. Iya terus. Pegawaiku sambat, "Bu iki piye?" Angel iki LPG 3 kilo. Akhirnya ya bener sih, lek tuku sing rodok gede, rodok suwe, tapi kan ya budgetnya ya gede. Iya, makanya saya ingin arep bahas tentang kelangkaan LPG ya ini. Ya, ini kita akan kebijakan baru peruntukan LPG 3 kilo yang harus tepat sasaran karena ya itu mau langka dan sulit untuk kita cari. Dan acara ini dipersembahkan oleh DPRD Jawa Timur. Oke. Saiki sudah kita datangkan narasumber, tapi ada juga di Zoom. Yang pertama beliau adalah Bapak Oni Setiawan, Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Pak Oni. Selamat datang. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Bapak Dr. Andes Satip, MSI, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pas ini yang ada di luar kayaknya Bapak Ahad Rahadi, Area Manager Komrel dan CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus. Halo Pak Ahad Rahadi. Halo. Halo, putus-putus masih. Oke, halo Pak, assalamualaikum. Oke, nggak apa-apa, Pak Ahad Rahadi tetap kita monitor ya. Kita akan bicara banyak panjang lebar nanti. Konco-konco Jawa Timur, ojo pindah channel, ojo nang dindi, tetap nang acara gak cuma cangkuran, karena cerdas berkualitas. Yuk nyanyi dong. Konco-konco Jawa Timur ketumane bare aku Cak Tomo nang acara gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas ya muga-muga LPG iki si ono. Lho gak sih ono. Tabunge kalau jare sing gak ono. Terus piye tak wadahi apa terus? Ya wadahi tak resek ada. Resek apa piye? Saya langsung ini ke Pak Oni sebelum ke Pak Satip. Pak Oni, ngomong-ngomong ini kan situasi informasi hari-hari ini terakhir tadi Banyuwangi juga ada yang harus antri, di Kediri, di Jombang juga harus antri. Sejumlah daerah mengalami kelangkaan. Ini LPG melon bersubsidi 3 kilo ini tiba-tiba hilang. Nah, bagaimana nih pengamatan dari Jawa Timur sebelum kita menyalahkan apakah pihak ketiga atau pihak kedua yang harus menyediakan bagian dari apa itu? Maksudnya sing dikongkon lah nyediakno nang daerah-daerah. Nah, gimana Pak Oni? Siap. Nggih, baik. Jadi LPG 3 kg itu memang merupakan bahan bakar subsidi yang memiliki kekhususan volume, kekhususan kemasan, harga, dan pengguna akhir. Pengguna akhir yaitu rumah tangga, memang rumah tangga, usaha mikro, kemudian petani dan nelayan. Oke. Nah,
Rumah tangga, usaha mikro, petani dan nelayan. Oke. Ya. Jadi pada tahun 2022 kuota LPG 3 kg di Jatim yang dikoordinasi usulannya melalui Dinas SDM itu pada saat itu terrealisasi sebesar 1.376.000 metrik ton. Ah, itu berapa kalau dibagi tadi tabung berapa itu? Wah. Kira-kira ya. Kira-kira ratusan jutaan, Mbak, itu. Ratusan juta tabung. Iya, jutaan tabung. Ya. Puluhan juta tabung. Jadi kemudian pada tahun 2023 itu ada peningkatan, memang kuota itu ditambah sebesar 0,23% atau sekitar 3.000 metrik ton menjadi 1.380.000 metrik ton. Itu berapa? Peningkatannya berapa? 0,23%, karena memang sampai dengan akhir Desember 2022 kecukupan kuota yang ditetapkan pada tahun 2022 itu masih mencukupi dari pemantauan yang dilakukan dari tim pengawas yang ditetapkan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Oke. Ya. Nah, Pak, ngomong-ngomong ini, kenapa kok hari ini tiba-tiba hampir seluruh media langka? Banyuwangi antri, lalu juga ada di Lumajang ada antri, lalu di Jombang, Kediri juga antri. Gimana Pak itu? Jadi memang ada keterlambatan kah atau gimana? Sebenarnya untuk apa itu pendistribusian LPG itu kan dari SPPBE ya, SPPBE itu dari pantauan kami juga koordinasi dengan Pertamina itu berjalan normal dan aman sampai ke pangkalan. Nah, kemudian kita tahu bahwa pada saat Juli kita juga ada liburan sekolah, liburan anak sekolah, kemudian juga pada saat itu ada hari Idul Adha itu juga cukup menyerap dari persediaan di pengecer-pengecer di tingkat pengecer. Kemudian juga beberapa daerah memang ada kegiatan-kegiatan kepercayaan, yaitu sedekah bumi atau segala macam. Kemudian yang paling cukup memberi apresiasi atau menggembirakan memang terjadi pertumbuhan UKM baru pasca pandemi. Nah, itu juga menjadi pengaruh kenapa persediaan ataupun di tingkat pengecer itu menjadi kurang. Oke. Saya ke Pak Satip, langsung aja, kabupaten dan kota ini kan tumbuh ekonomi ini harus sudah lebih awal diprediksi. Nah, DPR kan sudah punya prediksi. Iki bulan iki bakalan butuh tambah, iki bakal butuh tambah, bakalan ekonomi mulai meningkat pasca pandemi dan macam-macam. Nah, pengamatan DPR Pak Satip ada di Komisi D. Nah, pas tiba-tiba hilang, tiba-tiba berkurang. Apalagi LPG 3 kilo ini kan kudu cedek masyarakat. Nah, kan harus ada terus dan jangan sampai masyarakat kekurangan. Arepe goreng tempe, uripe matengnya setengah, kerupuk atau satu lagi. Ini bagaimana? Ojo dikukus terus. Ya kukus kayak apa? Long ya kompore gak ono. Pak Satip, gimana ini? Ada apa persoalannya? Baik, jadi gini. Sebenarnya ini Cak, kaitannya dengan kelangkaan LPG. Ini sebenarnya tiap tahun itu sudah terjadi langka. Cuma saya menjadi heran gini, kenapa kok baru sekarang yang viral gitu loh? Ini kenapa baru sekarang? Apakah ini karena tahun politik? Atau karena apa? Yang jelas gini, yang sudah menjadi umum, kelangkaan ini pada umumnya tiap tahun itu 2 kali kelangkaan. Pertama menghadapi hari raya. Itu mesti sudah. Tapi alhamdulillah ini beberapa tahun terakhir ini Pertamina sudah cerdas sehingga ketika mendekati hari raya extra dropping ditingkatkan. Extra dropping itu kira-kira berapa yang sudah dilaporkan ke DPRD Jawa Timur? Ada report nggak dari Pertamina yang tadi itu? Itu yang ada ke SDM. Kita belum berada. Tidak punya data nanti mungkin SDM bisa. Terus. Nah, ini
untuk hari raya yang sudah berjalan baik hari Idul Fitri maupun Idul Adha sudah aman-aman saja. Aman-aman saja. Nah, cuman ada kelangkaan yang biasanya terjadi yang termasuk seperti saat ini yang viral. Nah, ini kebetulan bulan-bulan seperti ini memang setiap tahun hampir terjadi. Karena gini, pertama sekarang ini musim orang punya hajatan. Sehingga peningkatan sangat tinggi. Terus kemudian ditambah lagi kemarin musim haji ya. Iya. Oke. Ini juga iki wong antri ini sampai dalan gak nang daerah Pak Satip. Pak Satip iki juragan bisa ning Jember. Makanya saya bisa cerita itu kan betul karena pelaku. Ya gimana Pak Satip? Terus. Nah, di situ kemudian ditambah lagi adanya seperti yang disampaikan oleh Mas Oni tadi, sekarang pandemi sudah berubah menjadi endemi. Sehingga pengusaha mikro mulai bangkit. Maka keterbutuhan katanya dengan LPG 3 kilo sangat tinggi. Terus kemudian ditambah lagi, ya ini yang perlu ini sebuah masukan ke Pertamina. Dimulai bulan Mei kemarin, setiap hari libur nasional di sini tidak ada extra dropping. Tapi sebelum Mei ada. Nah, ini akhirnya menambah kelangkaan yang sudah terjadi. Oke, tapi itu antri loh Pak Satip. Itu daerah mana itu? Kediri apa Jombang atau gimana? Hampir di setiap kabupaten kota di Jawa Timur di Situbondo. Ya oke, Lumajang. Terus kemudian di Lumajang, kebetulan saya dari Dapil Jember Lumajang. Saya dapat informasi dari Lumajang. Beberapa waktu yang lalu sempat muncul isu bahwa LPG 3 kilo yang subsidi itu subsidinya mau ditarik. Sehingga menjadi non subsidi. Ini akhirnya sudah menjadi satu hukum pasar ketika akhirnya banyak orang yang borong. Ya, borong. Oke. Padahal kalau kita bicara dengan jumlah distribusi dari Pertamina ke agen ke pangkalan, ini masih lancar-lancar saja, tidak ada persoalan. Oke. Gitu. Pak Satip, kan itu dari agen ada yang pihak-pihak yang memang ditunjuk oleh Pertamina. Betul. Contoh salah satunya mungkin milik panjenengan yang ada di Jember ya. Nah, pangkalan ya, itu adalah pangkalan tapi dari pangkalan itu kan ada perusahaan-perusahaan, kalau seperti di Surabaya ada PT Agasa, di 5 Kodia Surabaya dan itu menyediakan. Nah, ketersediaan itu sendiri bagaimana koordinasinya? Apakah dimungkinkan masyarakat yang sampai curigai bahwa diborong akhirnya? Apakah memang dia yang tidak progres untuk menyiapkan memperkirakan ini bakalan ono akeh kebutuhannya, seperti itu bagaimana? Jadi gini, Cak, kalau itu sebenarnya enggak. Jadi regulasi yang ada kaitannya dengan tata kelola distribusi LPG itu titik serah terakhir itu kan pangkalan. Pangkalan, betul. Cuman persoalannya di sini di pangkalan masih ada pengecer-pengecer. Ya. Padahal yang menjadi kewajiban dari agen ini hanya pada pangkalan. Tetapi ini juga diketahui oleh Pertamina sehingga sangat dibatasi alokasinya untuk pengecer. Karena ada masyarakat yang terdalam itu tidak terjangkau pangkalan, akhirnya lewat pengecer. Ya. Itu. Hari yang kerja untuk sampai ke wilayah-wilayah pelosok pengecer. Betul, pengecer. Tapi yang jadi persoalan sekarang kaitan dengan alokasi untuk agen ini utuh dan kemudian distribusi ke pangkalan ini juga termonitor oleh Pertamina. Bahkan ini sudah dimulai dengan adanya pakai web Simunika itu gitu loh. Sehingga ini termonitor terus oleh Pertamina dan pemerintah. Iya, seperti itu. Oke. Saya ke Pak Ahad Raidi. Halo. Iya, Pak. Pak Ahad, ini tentang rame atau viralnya. Kalau menurut Pak Satip, kok baru kali ini karena rame pembelian ini LPG subsidi, aturannya bagaimana kok sekarang ini ada sampai rame? Nggih. Putus suaranya, Mas. Halo. Halo, nggih. Oke. Putus tadi suaranya. Nggih, enggak apa-apa. Pak Ahad, saya mau tanya ini aturannya untuk LPG subsidi yang terbaru saat ini, apakah ada perubahan atau bagaimana?
Karena ada anggapan katanya bakalan naik dan macam-macam. Ini rumor di banyak umum seperti itu. Bagaimana? Iya Mas, sorry putus-putus suaranya hilang timbul. Ya sulit untuk dia ya karena ada di jarak. Tapi begini, saya menyimak tadi sebagian putus itu. Ya. Pertama saya apresiasi dulu lagunya bagus tadi. Lagunya menarik itu, liriknya juga sama-sama kita rasakan gitu ya. Tapi kalau boleh gitu ya, kita sikapi sama-sama tadi. Terima kasih Pak Oni, Pak Satip juga. Kata-kata kelangkaan ini menjerumuskan saja. Karena yang terjadi di lapangan itulah peningkatan permintaan di waktu yang bersamaan. Kalau kemarin juga marak media memberitakan gitu kan, makin banyak orang baca judulnya kelangkaan, orang makin khawatir. Yang terjadi mungkin panic buying. Iya, kalau yang panic buying itu orang yang tidak mampu, yang berhak harusnya menggunakan subsidi 3 kilo. Belinya paling satu meloro gitu kan. Tapi kalau orang yang mampu, yang menyelewengkan, menyalahgunakan, kemudian panik belinya 10, 20 ya apa? Ya pasti kan ujung-ujungnya kan yang harusnya ditujukan untuk masyarakat, dinikmati masyarakat yang berhak jadi hilang di pasaran kan begitu. Terus yang kedua, di awal tadi disampaikan sebelum kita menyalahkan pihak kedua, pihak ketiga harus semangatnya jangan menyalahkan dulu, mana loh posisinya. Jadi kalau acaranya semangatnya menyalahkan siapa yang disalahkan gitu yo saya kok. Gitu. Jadi sama-sama kita pahami, kita lihat tadi juga kondisi di lapangan seperti sesuai kata Pak Hatip gitu ya. Kita melihat bahwa memang secara tidak berhenti sambung menyambung kegiatan yang mungkin menimbulkan tambahan kebutuhan energi yang untuk memasak LPG. Dan memang LPG ini spesifik. Ya 3 kilo judulnya bersubsidi, ada uang negara di situ. Kalau media nggak peduli justru harusnya khawatir. Media perlu atensi, media perlu mengawasi, bantu untuk kondisi aspirasi politik masyarakat. Cuman ya itu, kalau tadi sampai salah kaprah bahwa ini bisa ditambah sewaktu-waktu, misalnya, lo kan tadi ceritanya kita punya kuota. Sebagai informasi, dari tahun 2023, kuota yang sudah disalurkan ke Provinsi Jatim itu sudah 52% sampai dengan bulan Juni kemarin. Berarti sudah lebih 2%. Mau diteruskan sesuai seperti apa sebelumnya, ya mungkin nanti di akhir tahun kuotanya sudah nggak ada. Bukan barangnya ya, bukan kasih, bukan tabungnya, tapi kuotanya yang diberikan ke masing-masing kabupaten kota. Jadi sama-sama dipahami bahwa kalau ada kata-kata langka itu orang berpikir wah barangnya nggak ada. Di lapangan barangnya nggak ada, di pasaran barangnya lo banyak. Di depot-depot di Surabaya, di Malang. Oke, Mas Redi. Itu ada. Enggak. Kalau sumama ada, mereka tidak perlu harus antri begitu banyak. Kalau sumama hanya sekitar 10 orang, lalu nah ini hampir semuanya ada 4 kota yang ada Lumajang, Jember, lalu Jombang dan Kediri juga sudah muncul antrian. Madiun juga antrian. Maksud saya antrian. Kita ngomong setuju saya bahwa tingkat peningkatan ekonomi masyarakat sudah mulai bagus. Nah ini apakah keterlambatan memahami harusnya stok itu ditambah atau bagaimana? Kalau antrian pun juga sama. Kalau mobil ngantri di SPB berarti kan butuh barang yang sama, mereka ngantri untuk beli di waktu yang bersamaan. Antrian LPG pun juga begitu. Kalau perjuangannya meningkat, semua mau cari, ya pasti ngantri. Cuman kita juga perlu paham lihat di Banyuwangi itu kemarin. Itu yang foto-foto di media itu foto-foto operasi pasar. Ya memang masyarakat bawa tabung berkumpul dari agen langsung turun ke lapangan, pasar-pasar yang ditunjuk oleh Pemda untuk digelar operasi pasar. Itu kemudian di framing sedemikian rupa supaya jadi ke sana ada antrian panjang, orang berbondong-bondong. Loh itu kan ya apa? Jadi memelintir isu yang ada membuat masyarakat makin khawatir gitu loh. Kemudian juga di daerah lain yang kami terima di lapangan, tadi benar kata Pak Satip, perlu dicek sama-sama apakah peran pengecer ini mulia semua untuk menjual tentang gading untuk mendapatkan barang lebih dekat walaupun dengan harga lebih tinggi gitu. Tapi kalau niatnya untuk kemudian menjual ke pelaku usaha yang tidak berhak menggunakan, ya apa? Contohnya begini, satu pengecer itu taruhlah dia beli 1 tabung di pangkalan A, kemudian dibeli juga sampai Z, A sampai Z itu 26 pangkalan gitu ya. 20 tabungnya dijual ke restoran yang nggak berhak, 6-nya dijual ke tanggone. Terus lah itu pengecer-pengecernya gitu siapa nanti yang mau nertibkan? Ya kan? Laku itu di restoran, di laundry, di usaha-usaha lain itu laku. Orang murah kan gitu. Oke.
Jadi itu kalau antrian dicek benar-benar, kalau kami di Pangkalan, kami pastikan semenjak kemarin pemberitaan mulai marak itu kami pastikan di Pangkalan itu ada yang tersedia. Oke, baik. Nanti Pak Ahad kita lanjutkan lagi. Nanti kita akan pertajam lagi. Terima kasih. Ojo pindah channel, ojo nang dini, tetap nang acara Gak Cuma Cangkuran. Nyanyi sedo. Ayo. Aku tak bisa menahan langkah kakimu, aku tak bisa menahan kepergianmu. Kamu terlalu telah dengan yang lain untuk hidupmu nanti. Aku tak bisa menahan kepedihanku, aku tak bisa menahan air mataku. Hatiku hancur. Konco-konco Jawa Timur tambah asik tambah gayeng. Waduh, nek ngomong-ngomong melon niki urusan 3 kilo, tadi repot. Saya ke Pak Oni dulu lagi. Ini menarik bahwa apa yang disampaikan Pak Ahad bahwa memang ada peningkatan tumbuh kembang ekonomi, kegiatan. Tapi ini distribusinya kepada masyarakat. Sekecil apapun atau sebesar opini bagaimana para buzzer itu mau jejer orang begitu agak sulit. Nah, saya hanya pertanyaan begini Pak. Harusnya pemerintah provinsi sudah bisa menghitung dan mengukur sakjane bulan iki seperti Pak Satip sampaikan iki bulan Maret ini Agustus sih wong selamatan akeh iki. Nah, kalau hanya 52 tadi itu 50 gak cukup. Nek kabeh warga kabeh sak Jawa Timur selamatan kabeh butuh LPG warga yang apakah ini sudah diperkirakan bahwa nanti Agustus juga tanggal 16, 15, 14 sudah mulai akan banyak yang dibutuhkan agar tidak ada opini yang menurut teman-teman Pertamina ya seperti itu. Monggo Pak. Iya ya. Jadi memang kita secara intensif pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berkoordinasi dengan Pertamina Mur 5. Ketika ada momen-momen tertentu, misalnya mendekati hari raya, mendekati kegiatan-kegiatan keagamaan, itu kami juga telah mengantisipasi sebenarnya. Kita minta Pertamina untuk segera menyediakan atau mengamankan stok-stok BBM terutama pada jaringan distribusinya sampai ke Pangkalan. Di samping itu stok keamanan itu kami minta juga untuk disampaikan secara resmi kepada Dinas SDM, baik itu melalui rapat-rapat koordinasi gitu sebagai antisipasi dan kami juga melakukan pengawasan juga terkait dengan penyaluran distribusi kuota yang diberikan oleh pemerintah itu sampai juga kepada HET di tingkat pengecer. Pak, saya ini tadi apakah akan ada aturan baru dalam proses beli LPG? Ini kan rumor seperti Pak Satip itu tadi, ya bener. Dus ngono wong kita ya wis ngerti apa ini bakalan munggah. Apakah ada aturan baru dari pemerintah Provinsi Jawa Timur? Ya memang belum menyampaikan, artinya belum ada sosialisasi. Tadi tuku untuk ngatur agar nek wong iku tuku sakjane ya bingung ya. Ono tuku LPG berarti duwe akeh wong tuku kartu iki yang 10 nggon malah dodol tonggo. Aku tuku loro ngenteni. Kapan enteke ngono. Pak, apakah ada aturan baru nanti? Iya. Insya Allah ini terkait dengan HIT ya, memang HIT menjadi ketetapan kepala daerah dan kebijakan Ibu Gubernur sampai dengan saat ini itu dijamin tidak ada peningkatan harga. Maksudnya HIT itu tidak akan ditingkatkan sampai memang benar-benar dianalisis kesiapan masyarakat untuk menerima harga baru. Walaupun di ada kemungkinan begitu? Ini sudah menjadi sebenarnya di lingkungan Hiswana ketika adanya kenaikan BBM dulu sudah ada desakan untuk meningkatkan harga HET LPG 3 kilo, tapi Bu Gubernur secara bijak itu menahan agar di Provinsi Jawa Timur tetap pada angka 16.000 per tabung berdasarkan Pergub nomor 6 tahun 2015 loh Cak itu ya. Artinya Jawa Timur mensubsidi sekian banyak dari sekian triliun, 100 berapa triliun itu tanggungannya Jawa Timur enggak? Jadi itu ketetapan tetap subsidinya dari pusat, harga di titik serah. Cuman kan sebenarnya
nilai itu karena distribusi untuk sektor usaha ini tidak boleh menggunakan BBM ini subsidi. Nah, itu yang menjadi penanggung selisih harga itu ya Hiswana. Hiswana itu tadi. Iya, Hiswana sudah berkorban banyak itu sebenarnya. Sampai dengan saat ini untuk masyarakat Jawa 2015 ya? Iya, 2015. Itu sudah sangat lama ya. Oke, Pak Satip. Nah, ini karena Pak Satip ini yang sangat paham sebenarnya, mulai dari sampai di pangkalan saja Pak Satip tahu. Nah, ini keluar masuknya terhadap barang. Kalau seumpama sampean sebagai pelaku sekaligus anggota dewan dan memberikan instrumen mungkin gagasan ini loh, kudune menjelang hari per hari, day to day per bulan seperti itu. Nah, dengan isu-isu seperti ini kan bukan sebuah isu. Memang benarkah itu karena daya beli masyarakat tinggi atau dropping barang belum masuk atau sampai di pangkalan, tapi karena mungkin wingi-winginane kendaraan wis berkurang, Idul Adha, Surowan dan macam-macam Pak Satip Punggo. Jadi gini Cak, kalau kita bicara barang bersubsidi, harusnya yang kita jadikan dasar pemikiran kita, siapa sih yang harus menikmati barang bersubsidi ini? Kan itu pertanyaannya. Nah, ternyata kalau kita bicara gas melon, ternyata yang menikmati barang bersubsidi gas melon bukan hanya masyarakat miskin. Itu persoalan utama gitu loh. Jadi ini sampai gini, saya bukan belain Pertamina, enggak ya. Saya berdiri atas nama anggota dewan. Bahkan di sini yang namanya kendaraan, angkutan, truk, kemudian pickup, itu ditulisi angkutan untuk LPG masyarakat miskin. Kemudian ditabung juga ditulisi untuk masyarakat miskin. Sekarang saya tanya, apakah yang pakai hanya masyarakat miskin? Ternyata kan tidak. Rumah tangga malahan ya. Ternyata banyak orang-orang yang bukan kategori miskin rumah tangga ikut menikmati. Ini yang menjadi persoalan utama. Sehingga yang namanya subsidi LPG ini pemerintah akhirnya kopel-kopel, Cak. Gitu loh. Karena bukan hanya masyarakat miskin. Mungkin kalau hanya masyarakat miskin saja yang menerima dan menggunakan itu, insya Allah tidak akan terjadi seperti ini. Karena apa? Pemerintah sudah punya data masyarakat miskin. Apalagi sekarang ada P3KE. Nah, ini dasar itulah. Ini saya melihat sekarang Pertamina ini sudah mulai sosialisasi per Juli kemarin. Bahwa di tahun 2024, mulai Januari, sudah mengeterapkan metode pemasaran yang baru, yaitu by name, by nick. Nah, model baru akhirnya apa? By name, by nick, berarti kamu KTP. Betul. KTP. Di sini kalau ternyata yang KTP tadi masyarakat mampu, maka tidak bisa terlayani di situ. Nah, ini mungkin ini pemerintah sudah begitu sudah judek ya apa caranya biar LPG betul-betul jatuh ke tangan yang benar sesuai dengan peruntukannya. Nah, dari sinilah sebenarnya kami anggota dewan sebenarnya lebih setuju itu barangnya itu jangan barang yang jangan subsidi jangan barang yang disubsidi, tapi masyarakatnya saja. Karena apa? Ketika terjadi seperti ini tidak menutup kemungkinan nanti juga akan terjadi masyarakat mampu masih bisa menggunakan dengan cara orang miskin yang dipakai alat. Contoh seperti Raskin. Nyatanya Raskin juga tidak semuanya yang memanfaatkan orang miskin. Tapi justru di sini juga masyarakat kaya yang menggunakan itu pakai kartunya orang miskin lah. Saya itu. Ini artinya perlu untuk dikaji lagi ya. Artinya perlu sebuah penekanan bahwa sistem yang diterapkan betul-betul settle seperti itu. Kalau seumpama tidak dalam bentuk subsidi kepada LPG 3 kilo itu dalam bentuk, apakah dalam bentuk uang gitu? Bisa sebagai bentuk uang gitu loh. Ini pertimbangannya DPR ya. Ya karena itu beda dengan subsidi dalam bentuk beras ngangkat petani sing anu, tapi nek melon iku semua berarti kan tukang tabung nggak oleh apa-apa. Menarik itu. Menarik saja. Karena mungkin tukang rombeng bakalan banyak ya. Pak Ahad, halo. Iya, Mas. Ya, baik. Ini mempertajam lagi. Ini ternyata akan ada teknik pembelian dengan menurut Pak Ahad dengan kartu KTP. Nah, ini bagaimana Pak Ahad?
sebelum masuk ke sana, aku tadi nyambung soal 2 kali disebut pertumbuhan ekonomi. Terus juga berarti kan sebenarnya kalau sebuah daerah apa ya, ini kayak opini, mau untuk di debat ya. Tapi pertumbuhan ekonomi satu daerah itu tinggi, sing paripurna itu saja ini berbanding berbalik dengan penggunaan barang-barang subsidi. Dengan kan, berarti masyarakatnya masih sejahtera dan tidak lagi menggunakan barang-barang subsidi. Kembali ke situ. Jadi karena pertumbuhan ekonomi tadi bahasanya kan di awal disebut 2 kali pertumbuhan ekonomi meningkat aktivitas ekonomi. Lalu kalau meningkat kemudian pertumbuhan tinggi masyarakat sejahtera, kemudian nantinya tentunya tidak menggunakan lagi barang-barang subsidi. Konsumsi LPG subsidi, BBM subsidi akan turun dari segi. Tinggal kita lihat aja apakah sama kan gitu. Jadi kalau suatu daerah nantinya akan misalkan angka pertumbuhan ekonomi sekian persen, ya dilampirkan juga angka penggunaan, angka konsumsi barang-barang subsidinya, yo beras, yo pupuk, yo LPG, BBM. Jadi menarik itu sebenarnya kalau melihat mengkaji lebih jauh soal pertumbuhan ekonomi. Terus kemudian yang kedua terkait mekanisme. Jadi kan memang subsidi ini kan sebenarnya diperuntukkan orang yang tepat. Nah, kami berupaya sama Kementerian SDM juga Dinas SDM provinsi di daerah kan berupaya bagaimana mengurangi kesempatan pihak-pihak yang niatnya menyelewengkan atau menyalahgunakan kan begitu. Salah satunya dengan pendataan, verifikasi di pangkalan. Kenapa pangkalan? Karena memang pangkalan tadi disebutkan adalah jalur distribusi paling akhir yang resmi dari Pertamina ke masyarakat. Mas, aku takut yang ini teknik KTP itu tadi, apakah sudah memang relevan? Iya. Ini karena kita lagi jalankan bertahap. Kan mungkin serentak semua suruh daftar gitu juga nanti rame nanti kan gitu. Ya. Itu juga kita pelan-pelan kita bertahap kita pangkalan yang melayani kita minta untuk mendata masyarakat yang biasa membeli di sekitarnya kan gitu. Itu untuk beli ke pangkalan ya. Mohon maaf. Ini Mas Ahad, itu untuk beli ke pangkalan. Kalau seumpama pengecer, apakah pengecer juga harus checking? Bagaimana mungkin kemungkinannya? Kita kan juga harus biar mengerti masyarakat biar juga sampai ditipu oleh banyak orang yang ada di lapangan. Gimana Mas? Begini. Kira-kiranya begitu. Begini, bukan nggak mungkin pengecer itu bawa satu KTP, kemudian jalan ke beberapa pangkalan, itu bukan nggak mungkin. Masih ada kemungkinan pengecer yang mau niatnya nggak baik juga, misalkan begitu. Bisa. Jadi namanya mata pencaharian kan. Ya, bisa. Tapi pembelian di pangkalan itu kita coba data, apakah nanti misalkan individu A gitu ya, sesuai NIK, sesuai nama di KTP-nya membeli di pangkalan A, kemudian juga tercatat membeli di pangkalan B, C, D sampai Z. Itu kan berarti ada indikasi tentu kan. Disinyalir mungkin dia akan menjual lagi karena butuh banyak. Gitu. Itu yang coba kami terapkan gitu. Bagaimana kita punya data siapa sih pembeli subsidi ini. Siap. Oke. Makasih Mas Ahad. Tahan dulu nanti kita akan lanjutkan. Memang kayaknya tidak cukup dengan KTP Pak Satip. Ya. Tapi harus ada aplikasi yang dibuat di pangkalan itu, di seluruh pangkalan, sehingga ketika ditempel KTP itu di alat semua aplikasi itu ternyata Mas Oni wis tuku loro. Ternyata Monyong wis tuku loro. Wis cukup Pak. Nah, seperti itu ya. Oke, ojo pindah channel, ojo nanti ini tetap nang alah kok malah aku sing nyanyi. Oke, mami. You see where the man melon. 3 kilo garai bingung. Jalaran pancene soro. Sorone golek nang omai tuti tiba tuti kan total LPG total bawang salah dewe tuh konco-konco Jawa Timur tambah asik tambah gayeng nek ngomong masalah LPG 3 kilo sebuah penderitaan sebagai seorang suami. Isu-isu kok ngangkat tuku kerupuk, tuku sayur mbek dinteni wis mateng gorong Pak gorong Mas. Wah, luar biasa. Pak Oni, ini ngelanjutkan lagi. Ada memang tumbuh perkembangan dalam era teknologi ya Pak Oni ya. Artinya pemerintah harus juga tanggap membahas bahwa kalau tidak tepat sasaran, kalau tidak ada kanalisasi, tidak ada juga strategi dalam ya wes bocor terus. Hampir berapa triliun Pak? 17 triliun lebih. Ya, Pak Oni, saya mikir pemerintah Jawa Timur punya harus memiliki sebuah standar-standar baru, terutama untuk memenuhi kebutuhan di Jawa Timur. Nah, kedepannya akan seperti apa? Ini sudah mulai dikejar-kejar. Tumbuh kembang ekonomi memang tidak hanya di kelompok masyarakat bawah, tapi juga masyarakat menengah. Monggo Pak. Siap. Jadi
untuk mengantisipasi terhadap penyelewengan di distribusi LPG 3 kg, tentunya kami juga pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menyiapkan beberapa mekanisme, yaitu salah satunya yaitu memang melalui surat keputusan gubernur kami telah membentuk tim koordinasi pelaksanaan pendistribusian LPG 3 kg itu beranggotakan OPD terkait, yaitu tim pengawasnya. Iya, tim pengawas itu ada Dinas SDM, Dinas Kelautan Perikanan karena tadi untuk nelayan juga Dinas Koperasi, kemudian Sosial, Pertanian, dan juga melibatkan Pertamina, Hiswana, dan Kepolisian Daerah. Oke. Nah, itu kami lakukan setiap tahun, hampir setiap tahun kita melakukan sosialisasi dan koordinasi baik itu dengan pemerintah kabupaten atau pihak terkait untuk memastikan transformasi baik transformasi kebijakan yang baru tadi ada kebijakan Permen SDN nomor 37 itu tahun 2023 tentang juknis pendistribusian isi ulang LPG jenis tertentu tepat sasaran. Nah, tadi itu kan nantinya memang 1 Januari akan diimplementasikan. 1 Januari 2024 ini. 2024. Oke. Kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan, karena memang usulan kuota LPG 3 kg di provinsi ini koordinasinya memang lewat Dinas SDM, walaupun usulannya dari pemerintah kabupaten kota. Dan itu tentunya menjadi kewajiban kita untuk mengawasi bagaimana distribusi kuota itu ke daerah, kemudian juga ke tingkat pendistribusian di tingkat agen dan konsumen di samping HET yang ditetapkan oleh Ibu Gubernur. Lalu kami juga segera apapun untuk mensosialisasikan, kita sebenarnya ada energi alternatif ya, yaitu Jargas. Nah, program apa Jargas itu? Jaringan gas. Oh, iya, jaringan gas. Pipanisasi gas ya. City gas itu kan sudah mulai tahun 2009 itu melalui program pemerintah dan kerjasama dengan pemerintah daerah ada 205.000 sambungan yang telah disambung pemerintah dengan ya juga harga subsidi juga. Iya. Tapi nang omaku gorong, Pak. Itu Kenjeran gorong. Omaku wis. Oh iya. Artinya setuju kita dengan persoalan itu, bukan berarti kita tidak setuju. Kalau itu juga lebih aman ya, tidak dianu. Itu sampai kapan bisa selesai Jargas itu? Kebetulan sampai tahun 2023 ini sudah berakhir itu sambungannya itu ada di itu jaringannya itu tersebar di kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Bojonegoro sampai Lumajang ya, ada Probolinggo, Pasuruan, Jombang juga ada. Nah, problemnya memang terkait dengan infrastruktur gas itu cukup mahal, cukup besar, dan juga distribusi jaringan besarnya, main pipeline-nya itu di sisi tengahnya ini masih belum terbangun, dan itu merupakan butuh waktu untuk mendesain atau grand desainnya nanti agar ke depan coba kita perkuat dengan koordinasi dengan pemerintah pusat, saya kira itu. Oke, saya Pak Satip. Nah, Pak Satip ini. Oh, masih ada. Mohon maaf Pak Satip, ada pertanyaan? Ada ini. Ke Pak Satip kayaknya. Iya. Dari Iin di Kediri. Jatim katanya surplus gas, tapi tabung gas yang 3 kilo ini kok angel. Bikin aturan yang jelas. Kalau memang ada aturan khusus, masa nggak boleh beli LPG melon? Masyarakat nggak boleh beli LPG melon. Yo pangkalan atau agen jangan boleh ngejual. Iki kok kesannya rakyat malah disalahkan. Dari Wawan, Surabaya. LPG bread dan melon regone ado cak. Yo pantes rakyat milih gas melon. Dari Antok di Lumajang. Oke, monggo Pak Satip. Memang betul. Jadi emang melon ini kan bersubsidi persoalannya. Iya. Jadi kalau namanya bersubsidi pasti murah karena harga normalnya ini kan ditanggung pemerintah, gitu loh. Nah, ini yang namanya bersubsidi ini kan cuma dikhususkan pada masyarakat
yang berhak untuk menikmati. Dalam ini masyarakat miskin. Ya. Nah, dari sinilah untuk masyarakat yang tidak miskin, artinya masyarakat mampu dan termasuk perusahaan-perusahaan, termasuk rumah makan, enggak boleh pakai ini, gitu kan gitu. Nah, dari sini di situ. Nah, bagaimana Pak? Kalau kita sama-sama menertibkan yang itu bagaimana? Harusnya kepada eksekutif yang harus panjangan rumah makanmu ya apa? Ah, seperti itu Pak. Nah, untuk ya. betul. Ngomong, Pak. Pada akhirnya nanti ke sana. Oke, terus Pak, lanjut. Jadi gini, kita kembali pada peruntukannya. LPG bersubsidi untuk siapa sih? Kan untuk masyarakat miskin. Betul. Seperti yang sudah tertulis di tabungnya. Nah, kan masyarakat mampu ya jangan dong. Ini kan haknya masyarakat miskin. Nah, mampu ada sendiri. Memang mahal. Karena ini kesesuaian dengan kemampuan kan gitu. Nah, ini satu hal yang sulit untuk bisa kita atasi tanpa ada kerjasama antar stakeholder dalam rangka mengamankan pola distribusi tadi. Nah, berarti dari sini termasuk di Perindak yang ada di provinsi, kabupaten, termasuk jasa kepolisian seperti kan ada undang-undang migas. Nah, kita berada sana. Di sini tanggung jawab bukan hanya Pertamina, tanggung jawab bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat juga harus bertanggung jawab. Terus kemudian aparat hukum ini juga bertanggung jawab. Kalau semua stakeholder ini kompak dalam mengamankan ini, insya Allah tidak ada kata yang tidak bisa. Sehingga dari sini mohon maaf. Jadi kami kan harus adil, harus adil. Sesuai dengan peruntukan. Kalau masyarakat mampu, ayolah, janganlah, kan gitu. Ini untuk masyarakat miskin. Oke, Pak Satip. Pak Oni diminta bahwa harus kompak menjaga bersama stakeholder, tapi regulasinya belum ada dari Pak Oni. Ditunggu sama Pak Satip. Ojo pindah channel, tetap mengacara gak cuma cakra. Tarik je! Ayo mataku kasih meretasi bangkuanmu saat terakhir kita bertemu di senja yang kelabu. Kata isi hatiku padamu di saat itu sebagai bukti tanda kasih sayangmu. Dan acara ini dipersembahkan oleh DPRD Jawa Timur. Ketumane uang paling ganteng sak Jawa Timur. Cak monyong. Lek gak duwe LPG 3 kilo gak ya ganteng. tetep gak ganteng. Lagi diantemi bojo kon masak ya. Oke, Mas Ahad. Halo Mas Ahad. Iya Mas. Mungkin ada statement untuk closing sebagai saran kepada masyarakat agar tidak panik karena sementara waktu hanya nunggu waktu nanti akan ada dropping dari Pertamina. Monggo Mas. Gini. Bagi masyarakat, jika memang sulit menemukan di level pengecer, monggo silakan datangi pangkalan LPG itu resmi terdekat. Biasanya tandanya itu ada pelang nama warna hijau, ada nama pangkalannya, sama tertera HET Rp16.000 di provinsi Jatim gitu kan. Jadi nggak usah khawatir di pangkalan itu ada dan tersedia. Kalau sulit menemukan pangkalan dalam artian pangkalan Jatim ini ada 31.000. Jadi kalau di rata-rata itu satu desa kelurahan pasti lebih dari 2 pangkalan. Jadi pasti ada. Kalau masih kesulitan juga, monggo masyarakat bisa menelpon ke call center Pertamina 135 atau ESDM 136 supaya kan bisa langsung cek daerah wilayah mana domisili yang ada kesulitan mendapatkan LPG belum subsidi. Mungkin itu. Terus yang kedua terkait tadi, nggak usah khawatir kalau nggak KTP-nya ini nggak terdaftar nggak dilayani, enggak. Silakan, kalau hafal ya nggak usah dibawa KTP-nya. Kalau hafal NIK-nya monggo datang aja, sebutkan NIK, namanya siapa kan. Tapi kalau nggak hafal, tetap datang silakan, bawa fotokopi untuk pembelian perdana. Jadi untuk pertama kali mendaftar monggo. Jadi kita upayanya adalah menyesuaikan dengan data yang ada kan gitu. Kalau memang belum terdaftar ya kita daftarkan. Tapi kalau sudah terdaftar berarti aman loh, kan begitu. Dan tidak ada pembatasan dalam artian seminggu satu atau apa gitu. Kita coba layani maksimal mungkin dalam artian selama sesuai kebutuhan. Paling itu. Makasih Mas Satip. Pak Satip ada saran untuk masyarakat. Oh ada sebelumnya Pak Satip ya. Nyempil dikit ini Pak. Oh iya nyempil pil. Ini ada komentar dari masyarakat ini. Bos, rakyat ini mau mengisi kemerdekaan dengan baik. Tolong kebutuhan rakyat jangan dipersulit. Lalu ini dari Bapak Samu Susanto di Jember. Maaf, apa kelangkaan LPG 3 kilo yang sangat langka saat ini? Soalnya
Yang saya tahu banyak LPG 3 kilo sekarang ini banyak dipakai sebagai bahan bakar motor. Apakah itu boleh? Oh mungkin motor ini loh becak itu kali ya. Iya, bentor, bobo ya terus. Monggo Pak Satip, mungkin ada saran untuk masyarakat, boleh juga nyinggung-nyinggung yang harus mereka juga biar tidak panik dalam situasi seperti ini. Monggo. Baik, jadi saya berharap masyarakat nggak usah panik bahwa LPG bersubsidi mau dicabut, itu tidak benar. Bersubsidi masih tetap ada. Cuman pemerintah dalam hal ini ingin menertibkan peruntukannya. Kalau memang ini untuk masyarakat miskin, ya sudah masyarakat miskin. Yang mampu jangan digunakan. Jatahnya orang miskin. Seperti itu aja. Oke. Pak Oni, mungkin ada yang perlu dipertegas lagi bahwa Jawa Timur mulai 2015 sudah menanggung begitu banyak derita orang yang nggak tepat sasaran. Iya, jadi saya mengimbau kepada masyarakat Jawa Timur ya tentunya untuk tenang, karena memang dari data hasil pemantauan kami sampai dengan akhir bulan Juli itu total kuota masih sekitar 43% dari total kuota yang ada. Jadi masih terpakai 57%. Saya kira itu cukup sampai akhir Desember. Dan saat ini kebijakan pendistribusian tidak mengikat pada kuota per kabupaten. Jadi fleksibel. Nantinya ketika ada daerah yang kurang, kita koordinasi, Pertamina akan segera mendistribusikan subsidi yang persediaan LPG 3 kg di suatu wilayah itu akan didistribusikan ke daerah lain. Saya kira untuk Jawa Timur kita tetap akan berusaha untuk mencukupkan. Oke, konco-konco Jawa Timur urusan urusan LPG sing warnane ijo penyang jadi persoalan. Aku ya kadang-kadang rodok bingung apakah nanti peruntukannya nanti itu tepat sasaran. Setuju dengan Pak Satip bahwa sing wong-wong wis mampu ya ojo lah. Atau juga rumah makan yang sekiranya juga tidak perlu menggunakan itu janganlah, kecuali UMKM dan masyarakat kecil. Tapi konco-konco sing selamatan, ya toh perayaan, ya bos sembarang lah selamatan apa maneh gede-gede, ya gocok gaya LPG bersubsidi rek kasihan. Ini karena pemerintah juga sebenarnya ini tanggung jawab kita semuanya untuk juga memberikan kesadaran dan penyadaran. Memang sudah waktunya kita itu untuk betul-betul membenahi bangsa kita menjadi lebih baik. Muga-muga LPG sing ilang 3 kilo iku tetap cepat balik walaupun mbek indah sing delikno. Ya. Maka matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Jarene LPG ilang gak ketemu, dalane nangan di LPG gak iso mlaku. Tibake LPG kano sikile, kok iso ilang dhewe. Wah, iku palsu dari Pak Satip. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Jarene Pak Oni gak usah bingung. Jawa Timur itu sudah banyak LPG.